Oke, siap? Oke. Oke, kita langsung mulai saja. Selamat datang lagi di kamar gue, di kamar Rama bersama teman gue ada Albert di sini sama ada Boma. Halo. Nah, hari ini nggak ngomongin Genshin Impact, nggak ngomongin VTuber juga. Biasanya ngomong VTuber sama Boma doang. Hari ini ngomongin, iya soalnya kan kemarin apa yang ada kronis gitu. Nah, kali ini ngomongin hal yang lagi hangat belakangan ini. Siapa namanya? Riot menuntut. Baru hari ini ya kayaknya ya itu. Dari hari ini video ini pas dibuat hari ini. Riot menuntut Mobile Legends Bang Bang atau lagi. Dulu sudah pernah. Hasilnya gimana? Mobile Legends harus berubah namanya jadi Mobile Legends Bang Bang, MLBB jadinya. Ini harus bayar ya ternyata ya pengadilan yang terakhir tuh, jadi si ML tuh mesti bayar ke LoL gitu karena kalah lah, intinya kalah lah mereka. Kalah, berarti mereka harus bayar nana-nana-nya. Oke, royalti blabiblu-blabiblunya berarti ya. Terus terulang lagi sekarang berarti. Dan terulang lagi. Ini gue sambil ngeliat artikel ya. Riot Gang berujung menuntut Muntun sekali lagi via US District Court of the Central District of California. Berarti di Amerika dihajarnya. Di Amerika ya dihajar ya. Tuduhannya bahwa Mobile Legends Bang Bang yang tersedia via Google and Apple Store dituduh mencuri konten dan material game racikan mereka, game League of Legends Wild Rift. Ini fokus ke Wild Rift-nya ternyata. Lebih fokus ke Wild Rift-nya. Nah, ini di slideshow ini kalau kalian lihat nanti di sini. Nah, ini tuntutannya. Iya. Komplainnya. Kalau lihat di sini kita langsung mulai aja ya. Iya. Ini logo, mulai dari logo. Ini gue ngambil yang di-share, jadi yang di-highlight, yang benar-benar di-highlight aja jadinya. Logo. Ini logo pertama ya, League of Legends pertama ya. League of Legends, iya bener. Logo yang pertama. Habis itu diganti. Habis itu diganti. Yang lucu diganti, mereka Mobile Legends juga ganti. Ikutan ganti juga. Yang pertama cuman nyerempet doang. Cuman ada feel-nya doang kalau menurut gue. Iya. Feel-nya ada. Yang kedua terlalu mepet kalau kata gue. Yang ini nih, yang baru ini nih. Iya. Maksudnya sama-sama simple lah gitu. Sama-sama simple, tapi kayak mepet banget gitu loh. Iya. Saya disamain dimiripin. Iya. Dimiripin. Jadinya, wah serem juga nih. Coba baca. Riot invested and continues to invest significant time, money, and resource and creativity in developing, promoting and Muntun is not incentive to innovate and jadi kayak cuman ya udah samain aja, udah mirip-miripin aja gitu. Kita bedain tipis-tipis aja gitu. Kalau gue liatnya itu kayak ini, tahu nggak? Kayak apa? Kayak ada yang jualan, misalkan ada restoran nih jualan apa gitu, terus karena namanya dimirip-miripin dijual di sebelahnya gitu. Iya, bener kayak gitu. Model gitu, kabur gitu. Tapi ini masih di batas aman mungkin ya di sini ya sebenarnya. Kalau kita sebagai player mungkin di sini masih di batas aman kali ya. Ya udahlah, mungkin karena ya warung itu laku, kita juga cobain aja biar laku juga gitu, kayak gitu loh kisah. Iya. Nah, mulai masuk sini nih. Iya, ini mirip. Gue baru tahu yang ini Guinevere nih yang di MLBB nih. Iya, mirip banget ya skinnya. Nah, ini gue pengen tahu dari pandangan lu, Bom. Soalnya lu main dua-duanya. Bahkan tiga-tiganya. Dan Albert main Wild Rift. Iya. Ini lu nggak main WR deh? Lu main WR? Sempat main WR? Enggak. Oh, enggak. Ya sempat main, cuman nggak sampai yang tahu ada skin Ahri yang di WR-nya nih, nggak tahu. Tapi ya sama kan sama yang di itunya kan. Sama itu bawaan dari LOL. Bawaannya kan. Iya. Cuman maksudnya rilisnya jadinya rilis di mobile gitu. Tapi semua sama. Nah, sama gitu makanya. Sama sih. Core Crystal. Iya. Bahkan apa namanya? Ini Zac skin kan? Ya, ini skin jadul ini yang Zac nih.
Ya itu mah jadul banget itu. Pertama kali Zack nongol sama Iya. itu bonusannya ini itu setahu gua, Nih. bukan bonusan sih, Oh, gratisan gratisan? skin alternatifnya Enggak dia. Oh. bukan gratis. Jadi Zack itu kan hero baru, Oh, skin apa? skin waktu rilisnya itu cuman itu doang, Oh, cuman skin yang kita nempelnya nemu. dia? Iya. Jadi skin Oh. tiap kali hero rilis kan pasti harus ada skin Ada ini. satu skin, ini Nah, nih skin-nya nih, skin-nya itu skin dia, awal. yang ungu Nah itu. yang Oh. glue ini setahu gua rada baru sih, nggak maksudnya ya kalau dibilang nyontek ya mungkin sih emang. Karena glue ini pasti yang jelas lebih belakangan pasti dibanding Zack. Zack kita main 6 tahun lalu kali ya, 6 betul. tahun itu 6 tahun lalu. Oh, tuh Iya. coba dilihat tuh. Both feature the same magenta, purple, and black color 13 scheme. gimana? Distinctive clawed hands and similar body shape. Iya. The two Bener character kan? the two character also share similar walks, attacks, attributes, and abilities. Berarti Oh, sama ya. plek-plek. Kayak Zack Kayaknya banget. Gue belum sempet nyobain, cuman baru tahu oh ada yang mirip Zack gitu. Cuman belum tahu mainnya kayak gimana. Oh. Dari statement ini kayaknya katanya sama ya. Oh, gitu. Similar walk, attack, attribute, ability, iya. Ya, iya, kenapa nggak dirubah sih? I mean gini, Iya. dulu dari Dota ke mana ke League of LoL dulu aja. Yang namanya yang dimirip-miripin sama Puch aja. Itu kan sebenarnya siapa namanya yang robot? Blitzcrank. Blitzcrank itu udah beda model, beda atribut, beda. Cuman ada satu yang mirip gitu doang. Sama-sama narik gitu Sama-sama narik, tapi secara atribut beda gitu loh. Desainnya pun udah beda. Mekaniknya pun udah beda. Ini kalau dibuat sama sih agak gimana ya? Makanya ini gue juga ini sih pas lihat ini mirip banget sih. Oke, kita lanjut 2013 loh tuh si Blob-nya glue-nya 2021. Iya bener. Oh, buset dah. Oke, kita lanjut. Oh, ini masih art nih. Wild Rift, Dark Cosmic Djinn sama MLBB Eve. Nah belum itu gue belum cobain. gue lihatnya sih kayak Balzahar ya. Nah, ini yang ditiru Darkstar semua ya? Iya, Darkstar. Darkstar itu tema sih, tema. Oh, tematik skinnya ya? Tematik skinnya Darkstar. Oh. Yang awal pertama keluar apa ya? Jin. Trash dulu deh kayaknya. Trash Jin Varus. Iya, itu Darkstar maksudnya. Serat ya terakhir itu. Iya kayak set gitu deh, set skin. Oh. Set skinnya ada itu. Moonstone, Space Art kan bener. Space Art-nya yang dipermasalahin di sini. Karena udah terlalu mirip. Nuansanya sama banget sih emang. Tapi gue masih ngeliat di sini tuh kayak ya kalau mirip masih bisa terinspirasi bukan sih? Iya itu dia maksud gue. Ya kayak soalnya kan ya kayak poster aja kan banyak yang mirip-mirip gitu loh. 2016 sama 2020. Iya sih. Kita lanjut lagi. Space Art lagi. Iya, ini juga jadul nih si yang apa MLBB Sensan Clean nih juga. Ini jadul juga tuh. Ada Partizoi, Sandres Nana. Set mirip banget Sandres Nananya. Ini mirip loh. Nah, ini yang paling parah sih sebenarnya. Yang Pool Party itu dulu, wah ini udah lama banget deh. Maksudnya Pool Party itu udah skin lama banget. Tapi kayaknya mereka ya udah simpan aja dulu deh, keluarin di sini jadinya. Iya. Waduh, pistol airnya masuk, ininya masuk. Jarvan disamain emang sama Zilong sama Jarvan? Beda. Zilong tuh kayak cincau sih. Dia bisa balikin orang tapi ya agak dibedain dikit. Tapi kalau si Zilong kan tombaknya kayak Jarvan lagi kayak si cincau. Oke, kita lanjut lagi. Ini Pool Party dipermasalahkan juga. Leona. Ini terlalu mirip banget sih, gila. Iritel. Ini emang ngawur banget ini. Ini sebenarnya kurang ya. Kalau kata gue sih Iritel ini kalau lihat bodinya tuh maunya kayak main Overwatch tuh. Oh, siapa namanya yang ini ya, yang terbang ya? Yang ceweknya. Yang cewek yang support itu ya? Bukan. Iritel mah kayak ini modelnya yang naik singa yang Sejuani. Bukan, yang Dota naik singa. Oh. Siapa namanya? Ya itulah pokoknya lah. Ada yang Dota naik singa.
Naik Ini singa, bisa nembak panah. iya Mirana iya Mirana, Mirana, iya. Mirana. Iritel tuh kayak gitu. Oh. Tapi ya color scheme dibedain kan kenapa gitu? Mirip banget sih. Kenapa kalau skema colornya juga kayak skema warnanya tuh terlalu sama juga gitu loh. Bentar, gue browsing Iritel. Sama. Males kan, yang ada aja gitu kata dia. Iya bener, yang ada kucing. Iya. Yang ada singa. Iya, betul. Buset, Leona, Iritel. Oke, kita lanjut lagi. Ini skin ya, Braumnya? Ini Braumnya skin, Baxianya juga skin sih. Ini gila sama banget. Ini terlalu sama banget sih. Ngawur banget sih. Ini kayak ini kalau misalnya dibilang splash artnya yang Braxia dibilang Braum, gue percaya. Iya. Mungkin artisnya sama kali ya. Enggak, yang sebenarnya yang Braum itu kan itu Crime City kan. Crime City Braum tuh. Iya. Crime City itu dulu sebenarnya bukan Crime City, dulu namanya Mafia, terus karena dihujat kan. Ya nggak boleh. Namanya gitu, nggak boleh nama Mafia lah gitu. Ya, jadi diganti. Bawa Mafia. Jadi Crime City. Ganti jadi Crime City. Ini Pool Party masih sama yang tadi juga. Tapi Baxia mainnya beda sama Braum. Baxia tuh lebih kayak Ramus, setahu saya ingat. Lebih kayak Ramus ya. Muter-muter gitu. Tapi ya modelnya yang mirip. Modelnya mirip. Space Art itu mirip banget. Iya sih, ini secara model terlalu mirip sih. Gila nih. Ini Pool Party, senjata sama. Senjatanya mirip. Dia tuh kayaknya tematiknya, lo bikin ini, gue juga gitu. Iya, aduh gue bilang terlalu disamain gitu loh. Iya, makanya. Ya, mereka juga jiplaknya dari situ, gimana ya? Iya sih, tapi aduh. Itu salah satu bentuk usaha, sudahlah. Ya, salah satu bentuk usaha, ya. Sialnya MLBB-nya lebih ngetop di Asia. Nah, Asia Tenggara tepatnya. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Karena kalau kita ngomong dunia, untuk mobile masih dipegang sama AOV sebenarnya kalau bahasa Runners of Heroes ya. Runners of Heroes masih dipegang. Itu Runners of Heroes versi mana? Versi Cinanya. Oh, Cina. Yang lucu kan itu dipegang Tencent juga ya, kenapa enggak? Nah, itu dia kenapa ya? Tahu gue Riot juga Tencent. Iya, makanya gue bingung. Dia kayak mecah gitu jadinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi gue deliberately ngambil gambarnya. Jadi ada Wild Rift Singed sama MLBB Roger. MLBB Rogernya sebenarnya ini skin kalau ternyata ya. Memang skin ini. Roger tuh ini bisa berubah kayak siapa ya? Dia campuran Warwick sama Graves gitu deh. Bisa dua form dia. Jadi termasuk yang shape shifting dia tuh. Emang ini juga temanya mirip, Pak. Temanya mirip, tapi masih agak jauh sih kalau menurut gue. Ya, tapi paling nggak tuh temanya juga chemical gitu deh. Iya. Nah itu ini yang gue pengen tanya kalau lu berdua, ini tongkat apa sih? Tongkatnya Soraka bukan itu, Bukan ya? Bukan, itu tuh sebentar, itu Irel apa Jana ya yang Aviator bukan? Enggak, Element of User Interface Wild Rift. Oh, enggak deh kayaknya itu. Yang atas kayaknya deh. Stargazer. Stargazer Cecilion skin. Enggak sama juga sih sebenarnya. Enggak ada Stargazer sih sebenarnya situ dulu. Apa itu ya di Wild Rift Stargazer skin line. Mungkin yang khusus itu berarti Wild Rift ya di LOL. Oh iya, kayaknya nggak ada. Ini Wild Rift soalnya tulisannya di sini. Ada skin yang khusus Wild Rift kan setahu gue ya. Enggak. Gua nggak tahu ya. Di LOL. Makanya ini gue juga baru lihat sih ini. Tapi ya mirip juga sih tongkatnya. Mirip, tapi kalau buat gue ini masih nitpicking sih kalau di sini. Ya. Nggak terlalu sama soalnya sebenarnya. Lanjut lagi. Alucard sama Garen. Nah, ini parah banget sih. Kalau dari hero-nya ini Garen apaan? Ini apa namanya? Kok Lion sih, lupa gue. Brave Lion gitu. Lupa gue. Garen skin. Garen skin. Dia itu ini apa yang itu kan yang King kan? Iya, God King Garen. Garen gue punya itu.
Iya, God King Garen itu. God King Itu Garen. tuh waktu keluar pertama bareng sama God King Darius. Darius Jadi juga. Dariusnya Wolf, dianya singa. Singa. Nah, ini Alucard beda dong cara mainnya. Alucard lebih mirip Riven sebenarnya. Cuman Oh, maksudnya nih secara artwork di sininya tuh Iya, nggak temanya mirip. sama, sama lah, temanya tuh tema. sama, temanya yang dibawa tuh. Hmm. Terus Wild Rift Ash sama MLBB Yi Sun Yin. Ini yang dipermasalahkan project-nya, apa namanya? Project Ash-nya. Project Ash-nya, ya. Skin project-nya yang disamain katanya. Terlalu banyak nempel sih. Iya, nempel, makanya nempel banget sebenarnya. Iya. Jadinya kayak gerah juga mungkin ya Riot ya. Kok lu nyamain lagi sih gitu. Tapi gimana nggak gerak, udah nyontek dia yang ngetop lagi. Iya. Enggak, tapi kan di sini. Di Cuma Asia maksud gua Tenggara. gini deh. Gimana? Kalau kata gua, kalau yang model, nah ini kayak skin-skin gitu, kan sebenarnya gini ya. Ini setahu gue ya, kan gue juga ada kenalan yang orang Indo nih yang suka dapat commission buat bikin gambarnya. artworknya gitu. Oke. Nah dia tuh udah dapat artwork kan, misal kayak kemarin tuh dia tuh ngerjain buat Runeterra kan berarti main game kartu kan. Nah itu kan kalau itu kan maksudnya kalau kita main game kartu itu udah lebih global lagi. Jadi maksudnya nggak ngomongin karakter. Kalau karakter kan udah jelas tuh misalnya cuma hero-nya doang. Misalkan ada 100 ya 100. Kalau itu kan udah ngomongin lore-nya kan. Tiba-tiba ada gini, The Yordles gitu. Ngerti nggak? Nah, terus dia bilang, "Nih, Yordle." Nah, gue kadang suka mikir kayak gini, apa, ini orang tahu dari mana ya Yordle tuh yang kayak gitu, ngerti nggak? Paham nggak? Gitu ya. Atau misalkan at some time misalkan dia ada misalkan lagi cerita misalkan Zaun River gitu, Bom. Tahu dari mana tuh? Itu tuh Zaun gitu, ngerti kan? Pasti kan harus ada apa ya, ada yang ngejelasin dulu dong. Ada Ngerti nggak? Ada arahannya dulu kan. Pasti kan ada arahannya dulu. Maksudnya Zaun tuh kota apa sih bla 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 bla, baru dia kan mencoba diimajinasikan, itu. memvisualisasikan dalam bentuk artwork jadinya. Iya. Nah, kemungkinan ini gue ya kemungkinan ya, ini ya. Kayak misalkan Garen kan itu udah keluar duluan tuh si Garen kayak gini. Ya sebenarnya menurut gue kayak misalkan Alucard mau ada skin apapun ya itu hak-haknya mereka kok gitu. Ya kalau kebetulan sama ya mungkin temanya yang diambil adalah itu gitu. Atau gini lah. Kalau tadi kita bilang God King Garen itu kan temanya kan lagi tema raja tuh, yang berubah jadi yang punya kekuatan hewan gitu. Nah sekarang gua tanya lagi, emangnya Alucard yang ini sama gitu kan? Enggak. Enggak juga Kebetulan sih. enggak, maksud gua kebetulan formnya mirip ya, mungkin nih si Alucard pakai tema apa kita nggak tahu gitu loh. Sama juga sama yang project Ase di bawah gitu deh. Ya kan, itu kan balik lagi ke artisnya kan sebenarnya kalau kita maksudnya kalau kita melihat dari si artwork-nya Ya gitu. dikasih apa, arahan dari Muntunnya. dikasih brief-nya, "Nih udah lu samain sama ini," anjir. Tapi kayak kesannya agak kayak gitu sih jadinya. Artis tidak salah apa-apa, mereka dibayar gitu buat bikin. Dibayar, kan ada brief ya pasti. Ada briefnya, udah miripin aja sama ini. Gue tuh ngerinya kayak gitu loh. Jadinya emang feel-nya terlalu mirip gitu loh. Ya makanya yang dihujat si Muntun ya kan, bukan artisnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada apa? Oh, ini apa? Runeterra trailer sama Pakuito ini apa sih? Pakuito karakter juga, apa championnya juga. Oh, champion. Champion trailer. Oh. Jadi ada hero baru gitu kan. Apa namanya? Nah, kalau Runeterra ini itu game. Jadi ini ada Runeterra kan game kartu. Nah, ini ada trailernya. Ingat gue juga apa trailernya tuh kayak bukan terinspirasi sih. Secara storyboard-nya tuh kayak mirip banget gitu. Pengambilan gambarnya tuh sama persis. Scene-nya ya maksudnya. Scene-nya jadi mirip-mirip. Jadi persis kayak gitu. Nah, jadi kayak ya ini Z lagi ngeliat gitu nih lagi kayak sama gitu. Storyboard-nya gambarnya sama gitu. Tinggal karakternya dibeda-bedain gitu. Rese banget sih. Ya mungkin karena hal-hal kecil kayak gini mereka jadi gerah kali ya. Gerah sih. Riot ya, jadi gerah. Kok sama ya? Kok sama? Terus-terusan aja. Coba kita lanjut lagi. Ini Silas trailer. Wow, trailer jadi Silas. Terisla, ya dia juga waktu Silas pertama keluar kan. Iya. Makanya gue bilang storyboard yang mirip kayak gini nih, apa pas tangannya lagi energi yang itu juga sama kan apa pengambilan sudutnya gitu loh. Angle-angle-nya sama-sama semua. Disamain.
Cuman Oh. kayak kita ganti-ganti sprite doang tuh. Heeh, si last trailer, nah itunya tuh, apa, rantainya tuh, rantainya juga Rantainya. mirip. Mmm. Terizla juga pakai rantai, setahu gue Terus sih. rantainya Ada rantainya mirip lagi, yang mirip lagi. persegi Wah, gitu. Ya, makanya. sebenarnya kalau bilang rantai yang mirip ya kita nggak bisa bilang gitulah, yang namanya rantai ya, Ya apa rantai. sih Iya. maksudnya, pasti mirip-mirip lah gitu. Heeh. Nah iya, makanya. Tapi gue bahkan melihat sebenarnya ini jadinya apa, mungkin ya kalau Mmm. para pencinta Mobile Legends yang merasa ini terlalu cocok logi gitu. Iya. Mmm. Ya nggak sih? Maksudnya gini loh, yang Mmm. dimirip-miripin semua didaftarin aja pokoknya biar biar Didaftarin, iya biar Mana yang biar iya kena iya biar mana yang iya. kena jadinya gitu. iya banyak kena. Jadi Mmm. seolah-olah kayak si Riot itu ngumpulin semua aja dicocok-loginin Semuanya aja nih, Mmm. dicocok-login, cocok-login, mirip kan diceplokin. gitu. Iya. Nah, Mmm. sekarang kan gini nih ada berkasnya nih, berkasnya itu kan gue lupa tuh ada 100 berapa Ada yang 100 banyak diperkarakan banget, kan. makanya ini Nah, cuman showing yang ini iya. doang nih. Nah ini kan Ini pun yang nomor 83 ya? iya. Ini nomor 83. Nah, makanya kan misalnya gini, tadi udah ada 100 isu yang dipermasalahin nih, dikeluarin anggap di persidangan ini udah 100. Mmm. Nah, Mmm. sebenarnya kan kalau gue lihat ini harapannya minimal tuh dapat 1 lah, 1 tuh udah harus dapat gitu, bener kan? Mmm. Bener dong Mhm bener dong. mhm. Jadi Kalau nembak banyak aja ya, Nah, Bro. iyalah, nembak banyak kena 1, iya. daripada gini sekarang loh, yang Iya. sama cuman 3, entar dia Iya. ngeles kan gini, Iya kalau iya. kalau cuman dikit kan ngelesnya kan Iya ya Mmm. iya udah iya. gitu. Sekarang lu 100 biji, mana yang bisa Mmm. di-les, mana yang kena gitu kan. Ya tapi bener Mmm. Jadi sih gituin kayak aja. kayak persidangan yang sebelumnya itu kan cuma sedikit kan yang Iya di ini, makanya, peta doang ya 15 kalau nggak apa salah waktu 20 itu ya? sih. Enggak ada 10-an kalau nggak Ada salah waktu 10 itu. gitu loh. Anjir sekarang cepet. Ini sekarang cepet yang sekali dilempar, dar! Lu terlalu miripin ini, waduh. Oh ya padahal yang gue bingung bener juga, ya kan yang punya Tencent juga ya, kenapa nggak dibikin akur ya? Yang satu punya Bitly, bukan apa namanya, Oh. BitDance apa, yang punya TikTok. Oh, Si siapa? MLBB, MLBB? si Muntun. Oh iya? Oh. Beda perusahaan, Apa? beda kepala gede tepatnya. Iya, pantes. Oke. Oke, detailnya lagi. Similarity, Similarity, oke. Nah kalau default, ini Canceling ability, ya Allah ini sih ya gimana ya yes, ya Iya. gue juga jadi ngerti sih kenapa di Dota beda, di ini beda. Terus apa dulu namanya? Apa? Oh itu. Iya. Hon beda ya, lagi. Biar beda total sekalian. Dan waktu itu waktu dari gua Dota ke terus main League of Legends juga agak kebingung-bingung tuh, karena kan bentuknya aneh-aneh kan, bentuk skill shot-nya kan aneh-aneh. Ada yang bentuknya T, kayak apa, Grave ya, T ya bentuk ke depannya. Iya, betul. Yang jedar di depan. Terus gue Iya. juga main apa namanya? Vel'Koz juga bingung, kok bentuknya aneh banget. Nembak ke Iya. depan terus pecah di depan. Di Dota waktu itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak, Ini karena Dota kan nggak skill shot dulu ya, ini kan skill shot, murni skill shot dikit, skill shotnya dikit, iya. Iya. Pada zamannya ya. Mhm. Ini iya sih terlalu sama sih. Terlalu dibuat sama. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang dibuat sama juga. Karena Kalau ini UI kan jatuhnya ya gimana ya? ini jatuhnya UX sebenarnya, user experience. UX, iya, Nah, heeh. kan gini, apa maksudnya, ini kalau kita ngomonginnya dari sisi software ya, jadi perkembangan zaman lah gitu. Mmm. Ini kita jangan ngomongin game dah. Ya Mhm. kita ngomongin aja misalkan lu website kek atau aplikasi gede Iya gitu. iya Ya, iya iya iya. gini nih, sekarang lu lihat halaman login ya, Mhm. username, password kan. Iya, masa mau Oh, dibedain lagi gitu nggak ya? gini, username password itu selalu di atas bawah nggak username password? Atau lu kiri Iya. kanan? Gue Nah, tanya aja gitu. Iya, iya enakan kan. bawah. Terus lu mau bilang gitu kalau misalkan, "Kok dia sama sama gua atas bawah?" Kiri kanan Iya, dong. iya Oh. kayak Atau gitu. enggak gini, satu di sini, satu di sini. Ya kali gitu kan. Mmm. Iya Bener iya. nggak? Tapi Ya mungkin yang dipermasalahkan kalau desainnya kali ya? nah gua nggak ngerti, tapi kalau misalkan tadi dari sisi UX itu Ya agak mengada-ngada nggak gitu. ada Iya, sih. Karena ya maksudnya gini, pada nggak saat awal nyamannya kan gitu loh. orang kan mencari ya, maksudnya Mmm. yang enak gimana. Tapi kalau Mhm. udah klop, ya udah. Ya sekarang balik deh yang lebih applicable lagi deh gini. Mhm. Lu buka sekarang aplikasi nih ya, lu buka Gojek kek, sorry sebut mereknya, mau buka Grab kek gitu. Mmm. Mhm. Menunya udah pasti slide kan kiri kanan Iya, begitu kan. Heeh. mhm. Lu mau bilang gitu, Oh "Ini mirip sih niru," gini. gitu. Mirip. Terus gua tambahin lagi deh, selalu di atas itu selalu search kan. Heeh. Iya Lu mau dong. bilang lagi itu nyontek. Mhm. Itu kan udah jadi sesuatu yang common gitu, emang Iya iya. begitu gitu.
Iya kan? Iya Yang iya. membedakan nanti isinya, menunya apa gitu. Tapi secara Hmm. template-nya kayak atas tuh search, ini ada hotbar-nya, bawahnya apa gitu kan, Oh. bisa Tapi segala iya, macem. tapi jadi gitu ya, apa namanya, mungkin Muntun juga sudah sedikit mempelajari LOL Hmm. dari PC mungkin ya. Jadi mereka bisa mengaplikasikan apa game yang mereka buat itu lebih player friendly gitu, karena mereka sudah terbiasa juga. Betul, iya. Iya. Maksudnya Udah mereka ada template bagusnya nih tuh nih, tinggal ya diterusin. betul betul. Kalau menurut gua malah sebenarnya, ya bisa dibilang ini kan kayak respect to Riot, bener nggak? Respect to Nah Riot. sebenarnya Respect to the ya sebenarnya bukan respect to Riot ya, respect to ya pokoknya seseorang yang membuat UX tadi itu berhasil bagus. membawa pemain itu Heeh, enjoy gitu loh. heeh. Iya. Ya udah kan maksudnya tinggal applicable aja, maksudnya kan berarti kan pasti ada Ngerti. risetnya lah maksud gua. Ada Iya. risetnya lah, nggak mungkin lah bego tinggal Kayak tiba-tiba langsung plok gitu. Pasti ada Mmm, risetnya dulu, "Oh ini kayaknya enak ya." Beberapa orang bilang ini enak jadi masukan buat iya. kita. Ya, kita lihat dari sisi yang general dulu deh gitu. mhm. Misalkan sekarang kita lagi develop game ya, kebetulan gue juga kan develop develop software gitu. Nah, Pasti kan gue meminta masukan dari beberapa user dari klien kan. mhm, Kalau Iya. misalkan ada klien anggapnya gini deh, klien-klien gua sekarang dia dulunya pakai software lain. mmm, Mmm. Gua tanya dong, mmm, keenakan software lain itu dibandingin kita apa? Iya. Itu yang pertama mmm, gua tanyain kan. Iya Mmm. di sana tuh bisa di sana bisa gini, di sini belum. Nah, gua mulai mikir dong, ya kan, Iya. mmm, perlu gua bikin nggak ya gitu. Nah, terus Mmm. kan kita discuss kan, mmm, dianalisa dulu, kayaknya oke juga nih kalau dibikin nih menambah menambah poin juga buat kita nih. Ya udah deh kita mmm. bikin. Nah, apakah Mmm. itu maksudnya namanya niru? Enggak juga kan. Enggak juga. It Terinspirasi bisa dibilang. soalnya Iya, terinspirasi. Nah, masalahnya udah enak begitu ya, maksudnya iya, udah Mmm, risetnya tuh enak begitu gitu loh. itu kan udah by experience gitu. Heeh heeh heeh. Langsung langsung ke market gitu, market butuhnya apa gue bikin. Iya. Nah, mmm, kita mungkin harus melihat juga sisi sisi game ini sekarang tuh modelnya tuh bukan kita nggak bisa kita bilang ini game ini udah seperti ya tadi, apa, sebuah software yang kayak e-commerce gitu di mana ini mmm, ada demand-nya, mereka mau mhm, main bisa supply gitu kan kebutuhan mereka. Gue melihat sekarang udah kayak gitu. Nah, Iya. mungkin mungkin beda nih ya kayak masa kalau kita ngomongin game mobile ya, mmm, terutama Mhm. sebenarnya aplikasi juga sih. Kalau kita bicaranya apa, game-game kayak yang konsol gitu kan, mmm. itu kan gini loh, lu nggak mungkin kan lu dapat update tiap bulan, bener nggak? Waduh. Iya. Lu nggak mungkin kan dapat update tiap tiap tahun, kan nggak mungkin. Mmm, Nah, dengan kelamaan dan influx kependekan. ya, dan kalau misalkan kita bicara mobile ini tuh bener-bener apa, membuat suatu aplikasi yang turnover-nya cepet, Cepet Mhm, banget. harus cepet banget update terus ya, update terus update heeh, terus. Nah, sekarang kan gini, dengan apa, kecepatan ini, mereka juga pasti butuh ide. Nah, sekarang ide itu dari Mmm. mana? Nah, itu Iya. kan tadi oh, inspirasi pasti harus ada dari sesuatu yang lain. Ya gini deh, mmm, Iya. lu kalau udah mentok gitu nggak bisa nggak mikiran, bisa lu iya sih, lu iya. misalkan lu mau desain lihat apa, lihat lihat orang lain kan, cari Referensi. inspirasi kan. Cari Ya kalau udah gue nyari ini Dia ke ke referensinya Pinterest. itu-itu aja anjir. ya udah, Tapi emang maksudnya nah, main tapi kalau misalnya ngomong terinspirasi ya, itu sama kayak dari sisi gue ya, dari sisi apa namanya, gue kan apa tadinya kan art director tadinya kan. Mhm. Itu, problem graphic design sama art director, itu pernah diproblemkan seperti ini, cari di Pinterest, tiru aja mhm, udah. Itu jadi Oh, itu jadi problem banget tuh di apa, oh itu di ini gue. Dan itu jadi masalah. Ternyata itu kebawa-bawa juga sampai ke game ini. iya. Bisa sampai iya, begitu juga gitu loh. Kayaknya ngerjain Kita nggak bisa dengan ya kayak kata Albert tadi, dengan turnover yang cepat, kita nggak bi iya. kita susah juga untuk bikin apa namanya, bikin ide secara secara Iya, cepat juga. riset itu kan membutuhkan waktu ya, nggak Heeh, nggak iya. heeh. itu ya. Mhm. Sekarang kalau kita butuh butuh update cepet, misalkan tim risetnya belum kelar, terus lu mau gini kan, daripada lu nungguin ya, ya Mmm, nungguin nggak apa-apa lah, emang itu kerjaan mereka, tapi kan mmm, pasti harus ada update-an-update-an minor kan, ya gimana caranya mmm, ya yang bisa dilakuin, dilakuin lah pasti. Ya mhm. iya, ya. Update, Mhm. ya balik lagi ke siapa nih gunanya? Ya buat player juga kan, Buat Buat player player kepuasan juga. player kan. lagi gitu. Iya. Tapi Cuman kalau ya kita melihat heeh, tadi dari sisi sesama sesama apa, di publisher gitu kan, heeh, mereka merasa, "Kok lu ngikutin gua?" Gitu. Ini heeh, tapi mungkin itu kalau kita lihat dari sisi game ya, nanti mmm, nanti ada beberapa mungkin yang mau mau gua share sedikit juga di luar dari konten yang ini juga sih maksudnya mmm, ada sih. mhm, Mungkin lanjut. Ya
gimana ya, susah ya, orang sebelah jualan nasi goreng, gue jualan nasi goreng ya, terus dituntut gitu. Iya nggak sih? Kayak gitu Iya. nggak sih Ya, contohnya? ya gampangnya kayak gini aja, kayak kayak ke makan apa namanya, makan seafood di Kalimati. Cuman beda nomor doang cuy. Nah iya, Spanduknya makanya. sama semua. Lah iya. Cuman kan ya nggak tahu lah ini Riot mungkin lagi mau nyari duit kali ya. Tapi ya berhak juga sih. Habis Iya, ditiru-tirunya bener-bener plek-plekan juga agak sih. plek-plekan. Jadi mungkin gerah juga mereka. Ya mungkin Gerah. dari ini kok lu terlalu niru gue banget nih. Gue Oh, jadi apa yang gue dengar belakangan ini katanya Wild Rift nih lagi di serbu bintang 1 nih sama bocil-bocil nih. oh, Iya. saling Karena ini serbu-serbuan. Iya, karena ini. Itu gue liat di TikTok, Bang. Saling Hmm. serbu-serbuan. Oh gitu. Saling serbu-serbuan. Fanboy itu. Gue sampai mikir, gue sampai mau bikin konten ini ya gara-gara serbu-serbuan itu. Oh iya, makanya gila. Balik lagi mungkin kalau tadi kita bilang nasi goreng tuh nggak pas juga ya. Kalau itu kan konsumsi dengan bahan berbeda. Kalau ini kita bicara sebuah produk, sebuah software gitu. Kalau gue selalu lihat dari situ. Sebuah software yang bener-bener ini sekarang genrenya sama. Iya, genrenya sama. Iya sama kan. Terus kenapa harus sampai semua karakter dan wah itu aja lah, interface itu sama. Nah, gue sebagai pembuat software pun, gue lihat maksudnya kompetitor tuh seperti apa. Ya, kalau masalah fitur kan kita balik lagi tadi yang gue bilang tuh kebutuhan dari customer ya, Iya. memenuhi. Ya itu kan kita udah tahu loh, ah pasti sama lah, gampang lah sekarang kita ngomong deh, mau ngomongin Dota kayak mau ngomongin pokoknya semua macam MOBA ya. Udah pasti mainnya 5 lawan 5, bener nggak? Iya. Udah pasti kalau normalnya pasti ada yang map yang 3 lane gitu. Iya. Lah emang Udah kan? genrenya itu gitu Ya kan. emang ya kan emang kayak gitu kan. Nah, sekarang Iya. tinggal biasanya sekarang bedanya di mana? Dari sprite-nya kan. Ada yang pakai apa pakai apa pakai apa pakai Iya. apa gitu kan. Karakternya, Oke, namanya karakternya udah nih. beda-beda Oke gitu. oke. Itu kan doesn't matter gitu. Nah, gua sebagai pembuat software pun gua akan sama misalnya, oh ini ada yang butuh nih misalkan report-nya report A, report B, report C gitu. Ya gua bikinin kan. Tapi Iya. gua nggak akan niru kayak mereka bikin. Gua akan membuat pokoknya datanya sekian, datanya kayak gini, nanti gua mencoba dengan desain gua sendiri gitu. Iya. Yang bener tuh harusnya seperti itu. Ya, jadi dari inspirasi tadi misalkan, oh gampangnya gini deh, sekarang kita ada apa ya, ada karakter gitu misalkan siapa tuh hero-nya lagi jalan gitu. Sekarang kan begitu coba, majuin deh RAM yang ada gambar hero-nya coba, yang di map gitu, ada nggak? Yang di map agak ada. Nah kayak gini tadi balik. Ini. Nah ini, nih kayak misal kasih ingat atau bawah gitu ya. Sekarang ini kan secara proporsi ini ya, maksudnya atas sama bawah ini kan ya sama-sama aja nih ada gambar orang yang bisa diputar gitu ya 360 derajat ya. Nah sekarang, gua tanya gini, yang bawah itu ada nama skill dan apa, Iya. status gitu ya, atas nggak ada ya. Nah, kalau bikin software pasti akan seperti itu. Oh mereka bikin ini, ada nama hero-nya gitu. Ya Oh, udah, yang di gua sini berarti tambahin ya, ini detail gua agak enggak. mirip. Kan ngerti nggak? Itu kan apa ya, data yang sama cuman gua menampilkannya dengan Cara yang beda. detail-detail yang berbeda gitu. Iya. Itu aja, nggak dibilang niru ya, nggak juga. Dibilang Kalau niru, kita ngomong tadi secara ini ya gitu ya. Tapi kalau emang bener-bener skin itu kan, nah mungkin yang digugat itu lebih ke arah hak intelektual ya, maksudnya kayak, Oh, kok IP-nya skin dia. gua ini di disamain banget sih. Karena gua lihat dari Iya. TK selalu gambar gitu. Nah, Kayak kalau gini, gua ini kalau buat gue juga kayak yang tongkat tadi kayak agak terlalu nitpick gitu loh. iya Terlalu nyari-nyari gitu loh jadinya. Iya. iya. Nah, tapi kan kalau kita bicaranya bukan, apa namanya tadi, bukan, hak intelektual ya, kayak misalkan tadi gue bilang dari sisi software, kalau software itu kan penyedia jasa, jadi kita punya informasi, itu Iya. kan cuman bagaimana gua menampilkannya, mau nampilin anggaplah gini, gue punya data A sampai Z, gue mau nampilinnya A sampai Z ngurut sama kebalik, ya terserah gua, bener nggak? Karena tadi Iya. datanya kan sama-sama aja. Nanti placement-nya mau di atas, mau di bawah, di kiri, kanan, ya gimana gimana yang bikin aja gitu, tapi datanya sama-sama aja gitu kan. Nah, yang Tapi dibutuhin kalau infonya harusnya itu, ya gimana ya? betul. Nah, tapi kalau dari sini yang gue lihat, ini malah lebih ke arah hak intelektual yang disama-samain tadi gitu. Iya, Contohnya lebih emang iya, emang iya. kalau dari sisi apa, software-nya sih harusnya sih Temanya nggak Nggak mirip, terlalu ini, perlu itu aja emang, kayak gimana ya, pokoknya gue bikin ini, dia bikin juga, gue bikin ini, dia bikin lagi. Nah, Mungkin kayak gitu sih. ini pertanyaan yang yang keluar di kepala gue pas ngeliat masalah ini nih. Andai kata
Mobile Legends kalah nih. Kalau sebelumnya kan Mobile Legends kalah diganti nama doang kan, tambah beng-beng doang kan. Iya kayaknya ya. Menurut kalian, menurut lo berdua ya, apa yang dirubah lagi dari mereka? Ini nggak tahu nih. Karena kalau misalnya tiba-tiba cuma bayar denda doang terus udah lanjut lagi. Sebenarnya kan ya harusnya sih biasanya bayar denda doang, tapi kalau harusnya si Riot itu apa ya, gua nggak tahu nih bisa nggak sih dipermasalahin gitu. Kalau ini kan dia dari tadi Disuruh rombak gitu, anjir banget sih. bukan, gua nggak ngomongin rombak. Yang case kayak kemarin deh, maksudnya yang waktu Wild Rift pertama kali keluar, itu kan beberapa pemain Mobile Legends kan dibayar kan untuk mainin si Wild Rift tadi. Nah, ternyata bener itu, gue juga baru nanya sama temen, itu ternyata bener, gue kira anjir bohong kali ya, masa iya dibayar. Tapi dibayarnya itu in games, jadi sebagai diamond gitu. Iya, nggak. Nah tapi kan buat gue tetap dibayar kan untuk ini. Itu kan yang jadi lucu sebenarnya mungkin juga apa ya, dari taktiknya si Riot sendiri itu agak gila gitu. Oh Riot? Salah, MLBB No, nggak bayar. Enggak, ini ada lagi gini ketiga. Jadi pemain-pemain WR ini ya dibayar. Sorry, itu tuh dibayar kan, itu jelas ya, kadang kan endorse. Tapi sebetulnya main Mobile Legends, contoh Just No Limit gitu, waktu itu dia tiba-tiba masuk gitu kan. Nah sekarang maksud gue gini loh, pada saat itu Mobile Legends lagi naik, ya yang endorse itu pasti pemain pro-nya atau ya pemain-pemainnya gitu kan. Sekarang Wild Rift masuk, dia mau nyuruh siapa buat promosiin itu? Pilihannya cuma 2, 1 pemain Wild Rift-nya, kedua pemain pro untuk pemain LoL. Nah sekarang pemain pro LoL-nya ini main PC, lah terus lu mau datang ke dunia mobile ya, emangnya bocah-bocah tadi udah ngerti lu siapa, bener nggak? Iya. Iya, Tanyain aja, masalahnya lu telat datang aja sih. Lu datang gitu. Nah sekarang kan untuk menciptakan momentum ini ya dia cari yang udah terkenal, bener nggak? Ya kan kasarnya dari merek sebelah suruh promo aja gitu. Nah tapi yang nanti ya ini udah kelar ya, udah clear ya. Nah terus ada case lagi berikutnya, kalau tahu yang SEA Games nih, SEA Games yang sekarang. Nah, yang dicopot semua kan, tinggal MLBB doang kan, ini apa? Itu kan sempet case juga sebenarnya bahkan sebelum SEA Games deh. Ada kejuaraan ya, mungkin buat teman-teman yang ngikutin e-sport untuk yang MOBA di mobile nih. Itu dulu waktu Wild Rift pertama keluar, wah itu semua ya, gue inget banget karena gue juga maksudnya ngikutin dulu LGS Liga Garuda Series ya, Oh yang iya, Indo ya. Itu pemain LGS tiba-tiba bikin timnya Wild Rift. Mereka turun main mobile langsung hajar gitu. Bahkan ada yang pemain pro-nya jadi pelatih untuk atur strategi gitu. Gua kan waktu itu berpikir, wah ini maksudnya ini harapan baru nih. Kalau LoL di Indo karena lo jadi bisa kayak main ada Wild Rift. apa namanya, cabang baru gitu. Ya cabang baru. Masuk ke ini kejuaraan gimana? Nah, terus tapi kan singkat cerita gini kan, sempet ada satu kasus waktu itu yang Mobile Legends itu kejuaraannya, Syaratnya nggak championnya boleh main game lain ya? nih, dia bilang nih waktu itu, "Lu mau ngirimin nih sekarang misalkan Indonesia atau tim mana gitu, lu masuk nih sekarang ke lolos kualifikasi, lu mau main nih sekarang di tingkat Asia. Kita punya syarat, Nggak boleh main game lain. tim lu nggak boleh ada game MOBA lain selain Mobile Legends." Betul. Nah, sekarang orang mikirnya gini waktu itu. Jadi waktu itu ada beberapa, tim-tim e-sport yang mengundurkan diri dan bubar. Ya, bubarnya itu kenapa? Karena tim MOBA? MOBA berarti MOBA secara keseluruhan including PC-nya berarti? Enggak, ini yang maksudnya tim ngomong mobile doang. Mobile. Oh, oke. Mobile-nya. Mobile doang. Ya, jadi kan waktu itu pilihannya kan cuma ada Mobile Legends sama Wild Rift gitu. Atau mungkin ada AoV, ya AoV lah. Nah, iya. Nah sekarang kejuaraan si Mobile Legends ini bilang syaratnya nggak boleh main game lain. Nah, tim lu nggak boleh main game lain selain itu. Anjir juga sih emang itu. Jadi sekarang bayangin yang udah bikin tim ya, dia punya Mobile Legends, terus dia punya Wild Rift, diperhadapkan dengan itu. Nah, di mana Wild Rift ini baru naik, Mobile Legends udah hot banget. Udah hot banget ya. Sekarang kalau gue lihat dari sisi tim e-sport ini, mereka kan mau mencoba mencari lahan baru, bener nggak? Nah, fans baru
untuk bisa naikin dua-duanya gitu kan. Iya, Sekarang kan nggak boleh. ngadepin gini, Mhm. yang akan ngomong apa? Apakah kita akan ngomong masalah, apa ya, maksudnya idealis atau kita ngomong masalah duit? Pasti duit duluan Duit dong. Iya, lah. iya, pasti duit lah, Makanya pasti duit. makanya di situ Mhm. mereka bilang, "Oke, kami mengundurkan diri, Iya. bye," gitu. Nah, tapi sebenarnya pada mengundurkan diri itu gini, mereka ini keluar dari katakanlah satu organisasi ini, yang emang tadi dia punya divisi Mmm, Mobile Legends, ngerti nggak? Iya. Supaya ini tetap bisa jalan, si ini ke mana? Ini pindah ke tempat baru atau dia membuat sebuah Tim organisasi baru baru. lagi, yang Iya. lepas Oh, dari ini, supaya nggak digugat, gitu. Iya. mmm, Nah, tapi akibatnya karena kayak gini ya, Mhm. jadinya anggaplah kayak tim-tim besar lah, apalah, gua nggak ngerti kayak ada Onyx atau siapa gitu, itu jadi kesulitan kan sekarang, maksudnya dia mau melebarkan sayap sekarang dipotong. dimonopoli gitu, dipotong, Heeh. susah gitu. Itu Masa sekarang masa rese sih sekarang itu gini, emang yang waktu itu tuh rese banget. Mhm. masa sih sekarang gini, lu mau bangun brand lagi dari nol, Iya. Wah, emang lu mau? Gitu. berat banget Wala cuy. Lu aja walaupun ya heeh, walaupun ya sebenarnya orang-orangnya sama aja, lu Iya ganti ganti iya brand, iya. itu effort-nya Itu duit sesuatu lagi gede loh itu. gede lagi, gede-gede, lebih gede makanya lagi. Itu duit lagi itu. I itu mean ya problemnya. kayak kata lu aja Bet tadi apa di off stream, di off apa, off online, Hampir ya. eee, mau mau ke Wild Rift males lagi karena ngumpulin hero lagi, capek. Lu aja Iya. untuk begitu aja udah males. Gimana Iya sebuah sebuah hal yang udah gede kayak gitu. Ya gue iya. pribadi aja yang main LoL LoL juga kayak kayak gimana ya, kurang tergerak untuk main Wild Rift karena kayak mau ngulang lagi tuh juga males gitu loh. Sama Mmm, sebenarnya gini ya, Pak, case-nya lagi tuh kalau kita mengulang Wild Rift ya, mhm, karena itu sama sebenarnya, Mhm. hero-nya, mhm. mekaniknya sama. Mirip Nah, mungkin ya, Mirip mirip mirip. mirip. Mhm. ya mekaniknya mirip, terus sama ini apa, satu lagi itu dia championnya sama, cuman yang Wild Rift ini karena dianggapnya game baru, jadinya kita yang Belum udah tahu se-update 100 yang itu. belum Mhm. se-update yang di PC. Lah itu Mmm, dia makanya lu kayak main game yang sebelum PC kan jadi ngapain iya, lagi gitu Iya, loh. Mhm. agak gitu juga ulang sih lagi. jadinya, ngulang lagi feel-nya. Gua aja tadi coba main, ngulang lagi gue harus pakai hero apaan nih, Lu harus makanya bener-bener milih pas gitu jadinya. pas Riot memutuskan bikin mobile, ya Allah lu telatnya tuh kebangetan sih. Telatnya kelamaan telatnya. Heeh. Heeh. Emang sebenarnya sih gini, si Wild Rift ini udah pernah digambar-gambarin bakal jadi apa, maksudnya bakal masuk mobile, cuman waktu itu kita tuh sempet yang spekulasi gitu ya, Bom, ya. Wah, ini Mhm. gila nih si si Riot gebrakan, karena waktu itu dia bilang, "Kita bukan mau bikin mobile," dia bilang, "kita mau bikin game baru yang ini mungkin bisa ke portable," ngomongnya gitu. Oh. Iya. Jadi Iya. harapannya waktu itu adalah gua bilang, "Wah, ini bakal keluar juga di Switch," ternyata enggak, dia baru Oh fokusnya di sayang kalau keluar di mobile. Switch, bisa naik loh. Bisa ya? Makanya, Nah, kalau bisa. keluar di Switch bisa naik banget itu. Itu AOV ada di Switch kan? Ada di Switch, ada di Switch. oh pantes dia bisa jadi nomor satu di dunia ya guys, di dunia bukan bukan di Asia Tenggara, di Iya iya global iya. AOV itu nomor satu. Gue nggak heran Oh Makanya, sih. iya. dulu gua ngarep dia keluar di Switch, supaya Oh, maksudnya pemain-pemain yang, Ada pemain apa baru ya, lah. pemain iya jadi barulah ada gitu. lebih fresh lagi bahkan kalau keluar di Switch jadinya. Karena Iya itu iya. segmennya berubah. Kalau Mhm, kita Betul. tadi bicaranya di mobile aja ya, maksudnya itu pasti kan orang-orang dari sebelah pindah ke sini, gitu mmm. Iya. kan. Itu lagi. Tapi gini, gue jadi sempat mikir juga ya, buat gue ya mungkin karena gue pakai HP ini ya, ini kan Mhm Mhm. Mi 10T Pro. mhm HP kantor juga Black Shark gitu kan. mhm. Gue nyobain Mobile Legends sekali sama nyobain Wild Rift sekali, ya Mhm. lancar-lancar aja pakai pakai 2 HP ini gitu loh. Ah, Emang Mobile Legends tuh lebih 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 ringan ringan? Jauh ringan jauh itu, ringan. jauh banget. Jauh lebih Wild Rift ringan? tuh berat berat berat, Wild Rift berat. Oh. WR Dengan jumlah hero yang lebih sedikit ya. Heeh, heeh, heeh. Dia dia, bagus di gambar ya emang soalnya, si Wild Rift tuh. Oh, Gambarnya bagus, pantesan. berat dia. Detailnya tuh bagus banget. Ya, Itu gua pernah main di HP gue yang Asus M1 Pro itu, main Wild mhm. Rift. Gua rata kanan panas langsung. Maksud gue, "Ah, gila, gue main game MOBA gini doang, rata kanan panas, ini apaan itu?" Terus yang kayak Mobile Legends tuh kan ada game sampingan ya, apa Mmm. yang kayak chess gitu loh, apa, Oh, kayak TFT-nya. Nah heeh. sedangkan kalau si Wild Rift tuh cuman MOBA-nya doang kan, itu aja udah Mmm, berat.
kalau si MLBB tuh udah ada berbagai macam modenya gitu. Gitu, Oh. makanya. Ya gimana ya, HP kentang kan lebih lebih mendunia ya. Iya lebih banyak orang yang make gitu loh. Masalahnya Gue nggak itu. heran. Ya, I Iya. mean kalau misalnya kita mau ngomong game-game yang at least kita ngomong di negara kita aja, di Indonesia aja. Agak gede, ngomong aja Valorant. Terus Iya. apa namanya, FF, Free Fire itu lebih Free tinggi, Fire. Iya. lebih banyak Iya. yang dimainkan daripada PUBG. Terus ya sekarang Mobile Legends itu karena semuanya bisa dimainkan di semua lebih di spek yang lebih rendah memang. Iya. Gue nggak heran sih kalau misalnya Jadi MLBB ini. sebenarnya itu juga apa modal buat bikin tim e-sport-nya kalau dulu Heeh, ya. heeh. Kita butuh PC ya, Bom, 5 Hmm. biji speknya bagus gitu kan. Sekarang kasih aja HP kentang 5 biji gitu. Murah banget. Oh, iya sih. Iya, Nggak pakai bener. monitor Oh, loh iya gitu. bener juga, lebih cepat berkembang. Oh, Lah iya. gue jadi punya cerita nih. Jadi dulu itu gue pernah ditanyain ini apa namanya. Jadi ada sebuah perkumpulan apa namanya, perkumpulan untuk counter HP yang jual Heeh. pulsa. Itu mau bikin apa namanya, mau nanya ke gue gimana caranya supaya usaha mereka bisa berkembang kayak warung katanya. Jadi warung tuh kan apa disokong oleh Gojek atau apalah, jadinya kan bisa berkembang. Jadi mereka beli ke warungnya gitu kan jadinya. Nah kalau pulsa bagaimana gitu jadinya. Waktu itu gue sempat ngomong, gue udah kebayang gitu ya kayak kata Albert gitu loh. Sekarang kedepannya itu yang punya HP itu pasti main game. Kenapa Iya. nggak lu apa namanya lu bikin paket game aja atau gini. Ah enggak lah gitu. Dan terbukti sekarang namanya main game ada di mana-mana banget. Iya. Bahkan data jadi penting banget. Orang-orang anak-anak bisa ke Indomaret cuman buat beli apa? Itu gem Iya, diamond, itu diamond gitu loh. Bahkan Iya. sampai nyolong duit bokapnya itu agak, tapi jangan ikutin ya guys, terutama yang di bawah umur. Jangan Iya. diikutin. Ada yang bakar rumah gara-gara nggak beli pulsa. Iya, makanya. Itu ya potensi banget gitu loh, apa namanya, hanya dari gue nggak heran sih waktu itu apa namanya, industri game itu jadi dilirik sama pemerintah juga sempet jadinya. Karena ya pelebarannya itu emang gede gitu loh. Dan kalau kita ngeliat ini apa namanya, Mobile Legends dituntut sama Riot ini jadi kayak, gitu. Gue aja tadinya mikir, masa iya sih semirip itu? Abis ngobrol sama kalian juga gue juga jadi apa namanya, jadi kelihatan, oh nggak segampang itu ngeliat kasus ini. Iya, Iya. gimana ya? Nggak segampang itu lihat kasus ini. Makanya dia nyebar banyak ini kayak yang dibilang Iya. yang digugat banyak. Karena kalau Sama dia dikit kan ya cuma gitu doang. sama satu lagi, Bom. Dulu ya waktu pertama kali dia nuntut ya, itu platformnya masih beda. Iya, makanya. Satu di PC, Satu di satu di mobile. Iya. Itu dimasalahin, oke. Nah, sekarang dengan kebetulan dua-duanya udah di Ada platform Wild yang Rift, sama. Lempar lagi jadinya. Ini sekarang kesempatan nih, mau dilibas gitu. Tapi kalau buat gua sih, kita fair deh ya. Kita jangan ngomongin LOL buat catatan, kita di ya. sini yang bertiga ini pemain League of Legends loh. Jadi kita nggak bela siapa-siapa. Kita melihat Iya, dari betul. sisi lain nih. Iya. Contoh nih ya, sekarang gini deh, yang gampang aja lah, jangan ngomongin yang hot nih Mobile Legends sama Wild Rift dah. Yang dulu aja LOL sama Dota deh, Bom. Iya. Lu mau bilang itu sama? Agak ribet juga. Beda. Itu beda total sih kalau itu sih. Nah, kita pemain apa? League of Legends. Kok Mobile Legends sih? League of Legends. Iya. Maksud gua gini, jangan mau Dota 2, Dota pertama deh, yang Ice Frog lah gitu. Lu mau bilang itu orang itu dari bapak yang sama, gimana? Nah iya kan, bener kan maksud gua gitu loh. Bapaknya sama. Iya, orangnya dari situ sih, Ice Frog. Kalau yang nonton sekarang anak-anak bocil ini Mobile Legends, ketahuilah bahwa Dota itu adalah bapaknya game kalian. Iya. Udah satu. Iya. Kalau nggak ada Dota, nggak ada game kalian sekarang itu, game tercinta yang jadi dipermasalahkan ini. Lah iyalah emang Dota. Iya. Terus maksudnya mau diberantemin
Kan nggak juga. Lah nggak juga. Tapi bagusnya itu pada saat itu waktu keluar LoL itu mereka ini ya, maksudnya inisiatif ya udahlah modenya sama kita baru aja punya cerita baru gitu. Nah, mungkin salah satu tambahan lagi gini deh, apa point of view lagi, ketika kita bikin tadi satu game gitu ya, yang bikin hidup menurut gua adalah cerita. Iya. Nah, ketika Nge-update sih, sebuah publisher itu bisa bikin cerita yang bagus, yang bisa yang Iya. bisa ngerangkein itu karakter semua, itu game lebih hidup. Nah, Lebih hidup. Iya, iya. kalau gue lihat kayak sekarang gitu, kenapa gue senang sama LoL, salah satunya adalah lore ceritanya itu bagus dan ini Bagus semua ya. jelas Iya, gitu. baru dibagusin sih emang. Iya. Iya. Dan Nah, event juga. oh iya, iya, kayak sekarang kan ya kayak lu tadi kita ngomong ada Rune King, terus di Netflix ada Arcane. Emang lebar banget dan kayak wah ini dunianya kok imersif banget ya jadinya ya gitu game ini gitu. Nah, yang gue nggak tahu karena gue belum main ya mungkin ya. Belum main secara penuh gitu. Mobile Legends Bang Bang, apakah ada lore-nya juga? Atau sekedar main aja gitu loh. Karena kayak harus gue akuin dulu, ingat gak Bet? Pertama kali main Mobile Legends, cerita ini nggak ada itu, cerita Arcane dan Rune King tuh nggak ada. Kita itu summoner, intinya manggil orang, udah gitu. LoL dulu ceritanya gitu. Jadi kayak apa? Jadi kayak cerita apa? Fate Stay Night. Nah, jadi kayak gitu kan? Fate Stay Night tuh orangnya lu masih sama si summonernya. Kalau ini kan, ceritanya kan kayak kalau ini tuh apa? Lu summoner tuh jadi kayak lu kayak dewa dan gitu. Lu mau mainin siapa ya lu datengin hero-nya kayak gitu. Lu jadi kayak ya dewa lah gitu. Nah, pada saat itu ya geng ini doang ceritanya gitu loh. Kayak gitu. Tapi makin kesini berkembang emang secara lore ya kayak kata Albert tadi makin dirombak dan makin menarik. Nah, gue nggak tahu kalau Mobile Legends apakah ada hal seperti itu gitu loh. Nah, ya tapi kalau dilihat apa ada kayak tadi Terizla tuh ada opening, setahu gue ya kayak macam ada adik kakak gitu tuh ada tuh di MLBB tuh, ini adiknya siapa, ini kakaknya siapa tuh ada. Mungkin dari background story kali ya. Oh ini. Nah itu kayak ya ini Terizla terus Pak Wito tuh tadi kan itu champion trailernya itu kan ada ceritanya tuh pasti tuh. Ada sih. Tinggal itunya aja sih harusnya dikuatin. Problemnya lagi begituannya mereka juga bikin terlalu cepat dan terlalu miripin lagi. Jadi kayaknya ada deh di salah satu 100 itu ada yang dipermasalahkan yang itu. Jadi apa namanya kayak KDA-nya mereka tuh dipermasalahkan juga. KDA-nya MLBB itu dipermasalahkan juga. Itu mah kalau itu sih udah keterlaluan sih. Maksudnya kalau KDA itu kita kalau yang ngikutin LoL itu kan si LoL kan dari dulu ya udah punya pakem, dia punya soundtrack sendiri tuh. Mungkin yang terkenal Pentakill awalnya kan. Iya, Pentakill. Abis Pentakill terus kan mulai masuk bukan KDA dulu apa ya Bum ya waktu itu ya? Apa ya? KDA dulu ya? KDA dulu. KDA. Nah, pada saat KDA itu kan mereka punya konser sendiri dan konsernya kan langsung ada event khusus dan itu langsung gitu. Jadi bukan hanya sekadar skin. Lu sekarang udah invest langsung nih, penyanyinya siapa, idenya siapa segala macam. Modalnya gede coy. Maksudnya diniatin bahwa ini punya gua gitu. Tapi menurut gua juga fair juga kalau sampai ada yang niru ini. Lah lu gila maksudnya. Gua punya usaha gue selama ini cuma ditiru doang gitu. Cuma diceplokin doang. Iya. Agak kesel. Jadi kalau kata gue sih ini kayak ini sih kayak perang ego nggak sih? Juga sih. Sama perang intelektual jadinya. Iya. Siapa punya siapa gitu jadinya. Tarik-tarikan. Gue nggak tahu apakah Moonton bisa at least tidak bayar apa-apa atau malah akan kalah. Adalah hal yang bodoh kalau misalnya Moonton balik nuntut terusnya. Ya gimana mau nuntut orang dari waktu rilis aja juga telak banget, yang LOL kapan, yang Mobile Legends kapan. Sebenarnya kalau mau tolol lagi dia bilang gini apa, WR kenapa lu ngikutin gua, kan gua keluar duluan gitu. Itu salah banget. Langsung keluar game prototype.
Itu yang bisa jangan di platform ini gue duluan loh gitu. Iya. Buat gue Riot itu udah ada agak nitpick dengan hal yang banyak sampai 100 biji ini. Semoga Moonton tidak melakukan hal yang tolol dengan balik nuntut. Tapi sebenarnya ya yang dia tuntutin ini juga nggak semuanya dari Wild Rift bukan dia? Iya. Nggak semuanya kan tadi ada Rift. Nggak semua dari Wild Rift. Ini aja kan disebutnya LOL Garens. Iya, itu dari LOL. Iya kan? Nyampur ini. Nyampur. Tuh, LOL Leona. Kan project belum keluar. Soalnya gini, ada LOL Leona, ada Wild Rift Leona. Dibedakannya seperti itu. Jadi ada perbedaan. LOL pool. Oh iya, berarti nyerang dua sisi ya. Nyerang dua sisi gitu loh. Gue punya intelektual. Nah ini kan kayak Wild Rift, Dark Cosmic Gene. Ini LOL ini kan di LOL kan masih adanya di. Iya. Kalau buat kalian jadi ujungnya gimana nih kalau menurut lu berdua? Sih mau menang pasti ya, biar denda ya. So nggak tahu ya, kalau nggak tahu nih kalah gitunya. Tapi bener juga kalau misalnya dia bilang lah kan yang di platform gue duluan. Yang bikin MOBA mau apa lu? Lu telat. Tapi kalau MOBA di platform bukan dia yang pertama Bom sebenarnya. Enggak sih, iya masih ada yang pertama, masih banyak yang pertama. Glory dulu tuh. Cuman apa namanya nggak booming aja kayak dia gitu loh. Iya. Yang nggak booming kayak yang 3 terakhir lah, 3 itu kan dianggapannya adalah AoV, Mobile Legends sama Wild Rift kan yang booming lah contohnya. Big 3 kalau menurut gue dari pandangan gue ya, dari apa yang gue lihat Big 3-nya di situ gitu loh. Vainglory gue jarang banget lihat. Kayak juga ada apa? Ada satu lagi tau, jangan lupa lo. Apa tuh? Yang hits Pokemon. Oh iya Pokemon. Iya. Itu nggak tahu sih masih itu nggak ya? Masih hidup cuy. Masih hidup banget. Itu hidupnya itu. Pokemon Unite. Nah Pokemon Unite itu maksudnya harusnya dulu si Wild Rift tuh bikin kayak gitu karena itu multiplatform. Iya. Lu di Switch pun ada. Iya. Itu hidupnya karena multiplatform tuh bener-bener tuh. Benar. Iya. Itu dari itu kalau gue tap in ya TikTok gue ke Pokemon, waduh itu kontennya bejibun, bener-bener bejibun banget. Oh gitu. Karena ya kan fans Pokemon kan nggak cuman orang dewasa, anak kecil juga banyak yang suka Pokemon. Justru bocah kan. Iya. Ya nggak campuran Bom sama yang veteran Pokemon sendiri. Iya. Dan gameplaynya gue bilang menarik dan dia bikin beda memang dari MOBA lainnya tuh. Ya sebenarnya itu Twisted Reline bener nggak sih? Iya. Jadi begitu dia pembicaraan kami, semoga bisa membuka wawasan, gak cuman game gua paling bener, itu yang gue harapkan sih. Karena yang terjadi sekarang itu adalah game gua paling bener. Udah kayak agama anjir, serius gue pusing. Game lo itu akarnya dari bapak yang sama gitu. Game lo tuh dari akar bapak yang sama gitu loh. Jadi gak usah dipermasalahkan, kita lihat aja nanti pengadilannya kayak gimana. Kalau kata gue ini pengadilan yang menarik di luar Amber Heard sama Johnny Depp. Anjir. Oke, terima kasih sudah nonton teman-teman. Ini ada Boma, ada Albert. Sampai jumpa di Kamar Ramah Ngobrol berikutnya. Bye.